اللهم افتح علينا حكمتك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. Bapak-bapak jamaah mempelai yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam Ahad malam seperti biasa kita adakan kajian. Kalau malam ini kita akan membahas tentang tafsir surat Al-Fil. Ya, selanjutnya yang kemarin kita sudah bahas surat Al-Quraish. Sekarang kita naik ke surat Al-Fil. Bila dengan nikmat Allah bersama kita oleh Allah kembali ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah. Mudah-mudahan ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan ibadah itu pula mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba yang bersyukur, hamba yang senantiasa mengabdikan seluruhnya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak sekalian, salam semoga selalu berjalan dengan dan kita sama-sama. Mudah-mudahan salat kita panjang ini akan jadi syafaat di hari kiamat yang akan datang. Sebelum kita lanjutkan kajian, yang bersama kita Al-Fatihah, mudah-mudahan kita niatkan seluruh niat kita diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita ucapkan mudah-mudahan Allah mudahkan, ya. Keluarga kita disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, lingkungan kita juga dikasih aman, ya. Karena lingkungan kita agak sedikit kotor sekali. Dan semoga Allah kasih kita perlindungan apapun seluruh hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun kalau kita meninggal dunia, Allah mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan selamat. Apa dia ada hadi ini yang wali-wali dan solehah. Alhamdulillah min Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bapak sekalian, insyaallah hari ini kita bahas tentang surat Al-Fil. Setelah kemarin kita bahas surat Al-Quraish, kita coba tarik benang merah antara surat Al-Quraish dengan surat Al-Fil dan surat Al-Fil dengan surat sebelumnya, yaitu surat Al-Humazah. Pada surat kemarin, surat di Al-Quraish atau Ilafi, itu kita sudah ungkapkan Allah menolong surat itu suku Quraisy karena kebiasaan mereka yang selalu melaksanakan perjalanan musim panas dan musim dingin, di mana hasil penjualan perdagangan itu dibagikan rata kepada seluruh kaum Quraisy. Yang tadinya kaum Quraisy ada yang kaya ada yang miskin, yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya. Kemudian sebelumnya pernah terjadi pacaklik juga. Nah, dengan inisiator Hashim ini ayahnya Abdul Muthalib, ya. Jadi apa? Kalau kata Rasulullah, buyutnya Nabi Muhammad itu yang membuatkan ide agar adanya perjalanan kalau musim dingin ke Yaman, kalau musim panas ke Syam. Kalian yang terbuka untuk melakukan dagang. Ya, kita mengenal dua ada jalur sutra, nah salah satunya. Nah kemudian hasil dagangannya itu dibagikan rata oleh tokoh Quraisy dalam hal ini Hashim kepada seluruh Mekah agar terhindar dari kemiskinan. Nah dengan pekerjaan yang mulia inilah akhirnya kaum Quraisy itu terhormat. Memang dia sudah terhormat. Artinya dengan perjalanan ini akhirnya banyak kaum Quraisy yang terbantu dengan itu. Kemudian benang merahnya adalah dengan ayat surat Al-Fil itu li'ilafi kepada Allah itu karena kebiasaan mereka dengan adanya Ka'bah, ya, dengan adanya Ka'bah yang mau dihancurkan, akhirnya Quraisy pun terselamatkan. Nah, kalau dikaitkan surat Al-Fil ini dengan surat sebelumnya Al-Humazah itu menceritakan tentang orang-orang yang suka mengumpulkan harta, ya, baik perorangan maupun secara kelompok. Nah, harta yang dikumpulkan itu baik perorangan maupun kelompok nggak ada artinya akan mudah hancur. Allah mudah hancurkan terbukti dengan kejadian pasukan gajah ini. Karena perang itu sudah pasti makan biaya besar. Seluruh kekayaan kas negara habis dikuras untuk apa? Untuk biaya perang. Nah, dengan mudahnya Allah menghancurkan seluruh harta kekayaan yang dikumpulkan sekian lama hanya oleh apa? Oleh bunuh ini. Yang kita bahas di masalah itu. Dan kejadian
gajah tahun gajah ini nggak lepas dari sejarah. Nanti kita akan bahas. Langsung saja kita baca suratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat ini dinamakan surat Al-Fil. Ini bagian dari surat Makkiyah. Makkiyah itu berarti surat ini diturunkan sebelum Hijrah ya. Jumlah ayatnya 5 ayat. Kalau menurut ulama-ulama tafsir, surat ini turunnya itu berdasarkan histori. Sejarah turunnya itu urutan ke yang ke-19 ya. Jadi ini adalah surat ke-19 yang dinamakan Allah ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu apa artinya? Artinya apa? Apakah kalian melihat, menyaksikan, gitu ya? Bagaimana Tuhan berbuat kepada pasukan gajah? Di sini Allah Subhanahu wa taala bertanya, apakah kalian tidak melihat bagaimana Allah berbuat terhadap pasukan gajah? Namun pertanyaan ini nggak perlu dijawab. Jadi ada pertanyaan yang memang nggak perlu jawaban. Sama kayak kita, sama anak kita. Kita kayak anak kita nih lagi marah. Emang siapa yang mau masih makan lo? Gak perlu dijawab. Pertanyaan kayak gitu kan? Kalau bukan saya, siapa lagi yang kamu minta makan? Kalau bukan saya, siapa lagi kamu minta uang? Itu kan bapak bertanya kepada anak. Tapi apakah pertanyaan itu harus dijawab? Ada kan bapak nanya kayak gitu, anak yang jawab, kira-kira gimana? Kalau bapak saya, kalau bapak, siapa lagi itu? Sama tetangga sebelah, ngamuk gak gitu? Jadi ada pertanyaan yang perlu dijawab, ada yang tidak. Nah ini Allah bertanya itu bukan butuh jawaban, tapi kita harus berpikir. Harus dipikirkan bagaimana Allah berbuat. Alam taro, apakah kamu tidak melihat? Di sini gunakan kata taro. Ro'a ya melihat. Karena begini, kata-kata melihat itu banyak ya dalam bahasa Arab. Ada nazara, ada taro. Nah, tapi ini digunakan untuk menyatakan bahwa melihat itu tidak harus dengan langsung. Karena peristiwa tahun gajah itu terjadi ketika Rasulullah lahir, berarti sudah lampau, sudah terjadi. Nah, sementara ketika Rasulullah itu menjadi Rasul, masih ada nggak orang-orang yang hidup ketika peristiwa tahun gajah terjadi? Masih ada nggak? Masih ada. Karena apa? Ya, contoh paling gampang, pamannya Rasulullah masih ada Abu Lahab, betul? Masih ada Abu Thalib, masih ada tokoh-tokoh Quraisy yang ketika kejadian tahun gajah itu terjadi, orang-orang itu masih hidup. Artinya Allah mempertanyakan ini supaya mereka yang mengingkari Nabi Muhammad dan misalnya mikir, gitu loh. Mikir bagaimana Allah telah berbuat. Di sini Allah menggunakan kata fa'ala. Allah berbuat. Allah Subhanahu wa taala ketika menggunakan kata fa'ala, ya, mengerjakan, berbuat, itu bermakna menghancurkan. Jadi berbuat untuk kerusakan. Kalau menggunakan kata fa'ala, karena ada kalimat lain, ada kata yang bisa digunakan selain fa'ala untuk menggambarkan arti melakukan. Bisa amila, itu kan bisa ja'ala dan lainnya. Tapi Allah menggunakan kata fa'ala ini untuk menunjukkan bahwa Allah telah berbuat sesuatu yang menyebabkan kerusakan.